Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam kawan. Dan untuk kali ini saya akan coba kembali ke turnamen online antar tim Pro Chess League 2023 kawan. Salah satu requestan juga dari kawan-kawan di kolom komentar. Ada juga kemarin kawan-kawan WA admin merequest permainannya Iren Karisma Sukandar di turnamen di Norwegia kawan. Cuma tadi saya lihat beberapa game sampai babak keempat kawan, rasanya kurang menarik permainan Iren kawan. Ada game yang menarik di babak pertama yang melawan pemain non gelar, cukup mudah Iren mengalahkan pemain non gelar, jadi kurang menarik bagi kawan-kawan mungkin melihat aksi Iren. Mungkin yang kalian tunggu-tunggu adalah Iren menang terhadap pemain yang elonya jauh lebih tinggi atau melawan Grandmaster. Melawan Grandmaster hari ini kawan di babak kelima, kita doakan saja Iren bisa menang melawan Grandmaster itu. Kita fokus dulu ke turnamen Pro Chess League 2023 yang memasuki minggu kedua, matchday ketiga. Di mana jadwalnya di matchday ketiga kemarin malam kawan mempertemukan tim asal Cina Shanghai Tiger melawan Blitz. Shanghai Tiger menang dengan skor 10,5 melawan 5,5 atas Blitz yang digawangi oleh Alexander Kiszczuk dan MVL. Dan partai yang lain kawan ada tim St. Louis Archbishop yang dikalahkan oleh tim asal India MD G1 kawan, dimana MD G1 ini ada Arjun Erigasi, sedangkan St. Louis Archbishop ada Aminta Batabai. Dan game yang akan kita ulas ini adalah permainan dari tim Shanghai Tiger melawan tim Blitz kawan, yaitu antara juara dunia wanita Zhu Wenjun melawan Maxime Lagravière di babak atau di game terakhirnya, di game keempat kawan. Oke, ke gamenya langsung. Zhu Wenjun juara dunia wanita, yang nanti penantang Zhu Wenjun ini kawan adalah pemain Cina juga, tapi belum ditentukan. Ada dua kandidat kawan yang akan berlaga di final di kandidat turnamen tahun ini kawan. Yang pasti nanti lawan Zhu Wenjun adalah pemain Cina sendiri. Ada kemungkinan juara dunia prianya juga dari Cina, mungking saja Deng Liren. Dan yang pasti juara dunia wanita untuk tahun ini tetap dari Cina kawan. Apakah penantang baru atau akan tetap dipertahankan oleh Zhu Wenjun? Zhu Wenjun mengawali dengan pion D4, MVL membalas kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3, pion D5, Queen's Gambit Decline, dan permainan 3 kuda kawan. Lagi-lagi permainan 3 kuda sama seperti video tadi pagi kawan. Jadi saya tidak melanjutkan variasi Slav Defense di sini. Di sini hitam memilih permainan Ragozin Defense dengan gajah B4. Dan memilih Alekhine Variation, variasi Alekhine dengan Menteri Ampas Skak. Bertujuan untuk memaksa kuda blokade di peta C6 kawan, dan hitam tidak bisa bermain dengan pion C-nya sesegera mungkin karena terhalangi dengan posisi kudanya sendiri. Tapi jalur utamanya kawan dengan permainan Ragozin Defense ini yang paling banyak adalah gajah G5 kawan. Pion H6 lanjutan hitam ataupun juga dengan kuda B ke D7 kawan, yang akan berlanjut dengan pion C pukul pion D5, pion E pukul pion D5, bisa berlanjut pion E3. Tapi jika dengan pion H6 ini kawan, gajah akan bertukar dengan kuda F6, diambil balik ataupun gajah ambil kuda terlebih dahulu, setelah itu barulah ambil gajah, bisa juga dipilih oleh hitam. Itulah jalur utamanya kawan dengan gajah G5 tapi memilih variasi Alekhine, Menteri Ampas Skak, kuda C6, dan di sini pion E3 kawan terlebih dahulu, rokade oleh MVL, selanjutnya gajah D2 untuk blokade pin-pinan di sini, dan dijawab dengan langkah benteng E8. Di posisi ini yang paling banyak dimainkan oleh hitam selain benteng E8 kawan adalah langkah pion pukul pion. Setelah diambil balik oleh gajah, bisa melanjutkan dengan langkah gajah gelap ini ditarik mundur ke petak D6. Itulah pilihan yang paling banyak ketimbang benteng E8 ini. Pion A3, gajah sikat kuda kawan langsung diambil balik oleh gajah. Selanjutnya kuda E4 menempati outpost yang bagus di sini. Menteri mundur ke C2 untuk kembali backup gajahnya jika terjadi pertukaran agar pionnya tidak rusak kawan. Dan pion A5. Kalau Stockfish menyarankan dengan pion B6 ataupun dengan pion E5 kawan. Tapi memilih dengan pion A5 lanjut MVL, dan di sini gajah berkembang ke petak D3. Sekarang pion F5 untuk perkuat posisi kudanya. Taktik seperti ini sangat disukai pemain pos ronda kawan, yaitu menempatkan dua pionnya untuk backup kudanya. Dan dilanjut dengan langkah rokade oleh Zhu Wenjun. Di sini gajah berkembang ke petak D7 dan dibalas dengan langkah pion B4. Di sini pilihan terbaik bagi hitam kawan melakukan pertukaran pion. Pion D pukul pion C4, pion A pukul pion B4 kawan merupakan pilihan terbaik.
tapi mengeluarkan menterinya ke peta E7 memberikan kesempatan pion-pion putih untuk didorong. Itulah yang dilakukan oleh Zhou Wenjun, memanfaatkan keterlambatan hitam untuk ambil salah satu pion putih tadi kawan. Kuda mundur ke peta D8 dan di sini kawan, pion ini bisa kalian dorong maju ke peta C5 atau bermain dengan pion A4 untuk memperkuat peta B5. Tapi memilih dengan gajah ditarik mundur ke peta B2 terlebih dahulu untuk menghindari ancaman kuda. Dan di sini pion C6 tantang MVL. Pion D pukul pion C4 merupakan pilihan terbaik versi Stockfish atau kuda ini bergerak kawan ke peta D6 untuk memberikan backup bagi pionnya nanti. Tapi memilih menantang pertukaran pion dengan pion C6 dan di sini pion bisa kalian dorong kawan atau tetap bermain dengan pion A4 yang merupakan pilihan terbaik untuk mendapatkan penguasaan ruang. Tapi Zhou Wenjun memilih dengan langkah pion C pukul pion D5 dan bagusnya mengambilnya menggunakan pion E kawan. Tapi MVL mengambil balik menggunakan pion C. Di sini pion A4 merupakan pilihan terbaik kawan untuk menghentikan laju pion dan mendapatkan ruang di sisi menteri seperti ini. Kemungkinan benteng akan digeser ancam menteri kawan. Nanti menteri bergerak ke peta E2, disusul kuda ini manuver ke peta F7. Tapi memilih dengan langkah menteri langsung menusuk ke peta C7 oleh Zhou Wenjun. Kuda F7 terlebih dahulu, benteng F bergeser ke C1 dan kuda ke peta D6. Bukan pilihan terbaik adalah benteng E digeser ke C8 ancam menteri terlebih dahulu kawan. Tapi memilih dengan kudanya ke peta D6, di sini barulah pion A4 kawan untuk berkoneksi dengan pion agar pion hitam tidak didorong untuk mendapatkan ruang di sisi menteri. Benteng E C8 dan menteri bergerak ke peta B6. Kuda ke G4 langsung disikat oleh gajah, diambil balik dengan pion oleh MVL dan di sini gajah A3. Coba lihat kawan, para perwira putih ini sudah sangat aktif mendapatkan posisi serang yang bagus. Diagonal gelapnya sudah dikuasai oleh gajah di peta F8. Benteng sudah tidak bisa bergeser ke lajur F ini lagi kawan. Dan menteri bergeser ke peta F6. Sekarang giliran kuda ditempatkan di pusat kawan. Semua perwira putih sudah sangat aktif serang gajah terang, incar pion yang ada di peta C4. Dibalas gajah ditarik mundur ke peta E8. Benteng ambil pion C4 kawan, dan di sini sebaiknya benteng pukul benteng langsung, tapi memilih dengan pion F4. Di sini benteng pukul benteng, diambil balik oleh benteng kawan. Menteri ambil pion B7. Coba lihat benteng ini dalam ancaman, kuda dalam ancaman. MVL melanjutkan pion F pukul pion E3 untuk dukungan menteri, dijawab dengan pion F3 kawan. Terlebih dahulu mengamankan posisi raja agar tidak kena serangan. Pilihan terbaik lainnya adalah sikat benteng ini kawan. Walaupun ada serangan menteri, ini belum cukup mengkhawatirkan. Kalau ada ide pion didorong terus menteri ke sini, kalah cepat dengan langkah menteri putih kawan dan terpaksa blokade dengan menteri disikat skakmat. Kalau kalian memilih ambil kuda ini kawan, hitam meluncur dengan ide yang sama, menteri ambil pion F2 skak, raja bergeser, pion ini didorong kawan dan kalian geser benteng ke lajur G kawan di sini. Dan mungkin benteng C3 jawaban hitam dengan memukul kuda di peta E4 tadi kawan, sedikit memberikan keleluasan hitam untuk melakukan counter attack. Beda temponya kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan pion F3 mengamankan raja jauh lebih penting menurut Zhou Wenjun ketimbang ambil salah satu materi ini. Tapi salah satu perwira ini jelas juga jatuh kawan. Benteng C3, menteri ambil kuda E4. Menteri mundur ke peta D8 kawan, dan dilanjut dengan langkah gajah C5. Blokade akses benteng agar tidak kembali ke tempatnya kawan, dan di sini pion H6. Selanjutnya benteng E1, menteri bergerak ke G5 untuk menjaga pionnya. Di sini menteri A8 mengepin gajah. Menteri bergerak ke H5, coba lindungi gajahnya tentu saja kawan, dan di sini pion G4. Menteri bergeser ke peta H4, coba ancam benteng, tapi kalah cepat oleh Zhou Wenjun. Menteri ambil gajah skak. Raja bergeser ke peta H7, diakhiri Zhou Wenjun korban menteri di peta A8, dan MVL menyerah di langkah ke-34. Jelas kalau diambil kawan, kuda ini akan mendapatkan menteri hitam dan akan unggul dua perwira sekaligus, dan tak perlu kita lanjutkan lagi gamenya seperti ini kawan. Kuda bergerak ke sini, rebut pion ini nanti juga akan tewas juga pion hitam ini kawan.
Permainan taktikal yang cantik oleh Juan Jun kawan, memanfaatkan kesalahan MVL, memberikan keleluasaan Juan Jun bermain dengan pion-pion sayap menterinya tadi, mendapatkan ruang yang leluasa, terus tusukan menteri tadi ke petak C7, menghabiskan pion, ancam benteng di petak C8, dan beberapa perwira tadi dalam tekanan kawan, kuda di E4, benteng yang ada di petak C8 harusnya terlebih dahulu tadi sikat benteng yang ada di petak C4 kawan. Malah memberikan tempo bagi putih mendahului pertukaran benteng tadi di petak C8. Akhirnya menteri tadi mendapatkan pion B7, kemudian ancam kuda, ancam benteng di petak C8, dan akhirnya MVL kalah perwira di situ. Itulah kawan, salah satu game di matchday ketiga minggu kedua antara tim Shanghai Tiger melawan tim Blitz yang diperkuat oleh Alexander Grischuk dan MVL dan beberapa pemain yang lain. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa memberikan referensi dalam permainan Ragozin defense kawan. Tadi pagi saya tunjukkan variasi utama di jalur semi-slav kawan, dari permainan Queen's Gambit Decline, permainan 3 kuda, sekarang gantian variasi Alekhine. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.